Kalau kita mau beternak, maka kita harus disiapkan dulu bukan ternaknya, bukan hewannya, tapi yang kita harus disiapkan itu pertama pakannya, gitu kan, rumputnya. Nah, udah hewan jangan dulu, rumput dulu, pakannya untuk pakan. Yang kedua kandang, udah yang kedua kandang baru kita yaitu ternaknya. Kalau andaikan ternaknya udah dimasukin ke kandang, gimana caranya supaya sarana itu nyaman untuk ternaknya sendiri, maka pakan gitu ketua. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat petani bijak dimanapun sahabat petani bijak berada. Mudah-mudahan di malam kali ini sehat walafiat, berkah selalu di bidang pertaniannya, masih tetap ya, lagi dan lagi salam satu tanah. Baik sahabat petani bijak, di malam kali ini di cuaca yang sangat dingin, tapi gimana caranya di cuaca dingin ini itu kan supaya jadi hangat? Dengan cara apa? Itu dengan cara ngopi. Nah, kita ngopi bareng-bareng, mana kopinya tuh? Jadi di acara ngopi kali ini ya, ngobrol orang-orangnya pintar, khususnya untuk orang-orang selatan nih. Jadi tuh katanya kalau ngopi ini ya, ngopi mau enteh mau ngopi, jadi ujungnya itu harus pakai ah. Jadi caranya gini tuh. Nah, jadi pas ngopi gini. Ah. Nah, ujungnya itu yang ahnya itu gitu kan, yang asik deh. Jadi ada ahnya. Baik sahabat petani bijak ya, alhamdulillah nih di kali ini kita kedatangan tamu abang kita nih ya, penggerak pertanian juga, penggerak di bidang peternakan juga, dan dia banyak gali-gali informasi, punya informasi mengenai khususnya di bidang peternakan, pertanian, khususnya untuk orang-orang selatan nih ya, orang-orang selatan. Beliau bisa dikatakan yang dituakan lah di kalangan-kalangan pemuda. Alhamdulillah beliau yaitu Pak Doni ya, betul Bang? Betul sekali. Makasih nih kunjungannya Bang Doni sama Bang Riko ya di lahan petani bijak inilah adanya nih. Saya gak bisa ngehormat apapun, gak bisa menghormati itu kan tamu sebagaimana mestinya. Ginilah keadaan di kebun, hidup juga di kebun, saya 24 jam di kebun, ginilah keadaan kebun kami. Jadi sahabat petani bijak ya, saya sangat tertarik nih tamu satu kali ini ya, bahwasannya beliau sengaja datang ke lahan petani bijak untuk apa gitu kan. Ini nih gara-gara rumput babin. Nah, ini ada rumput babin gitu kan. Rumput babin gitu kan. Kenapa nasi akang orang-orang nanam lado gitu kan, nanam lado, nanam tomat, nanam melon, nanam kentang, apapun jenisnya. Nah, kenapa sekarang jadi nanam rumput babin gitu kan? Nah, saya katakan gitu kan bahwasannya saya ini sebetulnya bukan rumput babin ya guys ya, ini tuh, bukan rumput babin tapi rumput odot. Nah, sehubungan di selatan di sini yang nanam pertama kalinya itu ditanam sama Pak Babinsa itu kan, yang nanam saya dikasih bibitnya ini, sekarang alhamdulillah udah jadi tuh di samping kiri kanan pagar pemagaran yaitu nanam ini ya, apa diantaranya rumput tersebut ya, rumput odot namanya. Tapi sehubungan yang nanam pertamanya itu Pak Babin dikatakan rumput babin, jadi viral bahwasannya ini rumputnya itu rumput babin, padahal bukan rumput babin, rumput yang ditanam sama Bapak Babinsa ya, ini namanya. Jadi ketertarikan beliau datang ke sini ngobrol-ngobrol sama kami di sini, kenapa sih Akang sekarang nanam daripada rumput babin ini. Sehubungan saya punya ternak sedikit gitu kan. Kata guru saya, kata orang tua saya, kalau kita mau beternak, katanya ketua nih ya, siap. Kalau kita mau beternak, maka kita harus disiapkan dulu bukan ternaknya, bukan hewannya,
Tapi yang kita harus disiapkan itu pertama pakannya, gitu kan, rumputnya. Nah, udah hewan jangan dulu, rumput dulu, pakannya untuk pakan. Yang kedua kandang, udah yang kedua kandang baru kita yaitu ternaknya. Kalau andaikan ternaknya udah dimasukin ke kandang, gimana caranya supaya sarana itu nyaman untuk ternaknya sendiri? Maka pakan gitu ketua. Jadi pakan ini, rumput ini tuh untuk pakan daripada ternak gitu ketua. Nah, jadi yang saya pertanyakan, kenapa ketua tertarik kepada rumput ini gitu, bahkan minta bibit gini, Cik, gimana nih ceritanya nih? Gini, sebenarnya kan, terutama di daerah selatan, selatan ini kan terkenal dengan potensi, yaitu dua potensi ini. Yang pertama perkebunan, yang kedua peternakan. Nah, di Tapan itu kan terkenal nih, sapinya banyak. Tapi kita lihat aja kalau udah malam hari, kadang itu masih aja keluyuran di jalan sapinya itu ya. Ya, sementara itu kan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, terutama pengguna jalan ini. Jalan apa? Jalan raya. Jalan raya ya. Nah, ini sangat menjadi solusi. Jadi solusi. Ya, jadi solusi bahwa rumput babin ini dari konten Akang yang saya tonton itu, ini viral loh. Nah, dari konten itu saya lihat inilah solusi untuk menjawab dari berbagai macam kalangan yang kontra dengan situasi jalan yang dipenuhi dengan ternak. Betul. Nah, ini makanya saya tertarik ngajak Akang ngobrol malam hari ini. Mudah-mudahan nih didengar nih sama teman-teman ya, sahabat petani, sahabat peternak. Ini solusi. Lebih simpel ya. Iya, betul. Dalam berapa hari nanti habis ditanam itu, kira-kira berapa hari, Kang? Seminggu ada? Baik. Jadi kalau rumput babin ini kita nanam gitu kan. Kita nanam misalkan hari ini kita nanam, berarti masuk 1 hari STH atau sehari setelah tanam. Maka kita bisa selama 3 bulan gitu, selama 3 bulan itu kita udah bisa dipanen. Nah, 3 bulan ya. 3 bulan kita bisa dipanen, tapi perlakuannya itu dibiarin aja gitu, gak perlu dipupuk, gak perlu diapa. Insya Allah namanya juga ini kan jenis ilalang ya, jadi gak bakal bisa mati kalau andaikan si akarnya itu masih nempel. Jadi nanti sahabat petani nih ya, kalau lihat di deskripsi atau gambar dari sini nanti seperti ini nih ya, yang ada di samping kiri ini nih. Jadi ketika panennya seperti ini, terus dipotongnya seperti ini gitu kan, seperti gambar di sebelah sini gitu kan. Nah, jadi sekedar emang betul juga gitu kan, bukan hanya mengganggu sarana fasilitas umum, diantaranya jalan raya, bahkan diantaranya ada petani mitra dan petani binaan kita. Alhamdulillah kita itu sekarang udah ada tercatat itu 52 hektar 32 petani. Ada diantaranya petani-petani kita itu dia ngeluh. Bahkan kemarin waktu ketika harga cabai mahal, dia mau panen, ada katanya jawinya masuk ke lahan, kita nggak bisa gimana-gimana. Petani udah amuk-amukan, ngamuknya gini, saya senang mengeluarkan biaya apa? Biaya untuk bikin pagar, terus perawatannya dari masa vegetatif, generatif dirawat terus gitu kan. Nah, ketika mau panen diduluin sama jawi sapi gitu kan. Jadi kasihan juga gitu kan. Nah, ini solusinya bolehlah jadi solusi ya, yaitu rumput babin ini. Bahkan tuh nih, tahu ketua nih gimana? Selama di selatan ini apakah udah ada undang-undang atau larangan atau perda atau gimana? Apakah ada atau belum nih? Ini kalau untuk perda itu pasti ada, Kang ya. Nah, kita juga bukan pakar hukum nih, dan juga mungkin kita mempelajari
Bentar dulu, ya. Bukan pakar hukum, tapi dia lebih mengerti hukum. Itu mah pura-pura dia mah. Kita mempelajari setiap suatu daerah itu pasti ada tata aturannya. Tata aturan. Iya kan, itu pasti ada. Apalagi kita kan ada legislatif yang sering ke bawah itu melihat situasi lapangan seperti apa. Nanti dengan situasi lapangan itu kan ada berbentuk aspirasi apa segala macam nanti kan masukan dari masyarakat. Nah itu dijadikan nanti pembahasan biasanya kan. Nah bisa dijadikan ke perda. Nah, saya pelajari, saya kalau nggak salah ini Kang ya, kalau nggak salah nih, kalau salah nanti mohon dibetulkan. Itu ada Perda nomor 1 tahun 2016. Oh, Perda 1 2016 ya. Jadi udah ditentukan, udah ada perdanya udah ya. Ada perdanya. Masalah hewan ternak, terkait hewan ternak sama apa tuh yang bising-bising? Hiburan. Hiburan malam. Nah itu ada perdanya. Kalau nggak salah itu tahun 2016 Kang ya. Iya, kalau tahun 2016. Coba kita sama-sama lihat ya, sama-sama searching nanti ini. Perda nomor 1 2016 masalah ketertiban kenyamanan ya, ketertiban dan kenyamanan umum sarana umum ya, baik ternak atau fasilitas umum. Kalau untuk pelaksanaan perda itu ya otomatis kan semua yang ada di daerah ini, di kampung, semua elemen lah ya, semua elemennya termasuk masyarakat itu harus sama-sama mengingatkan dan mengontrol terlaksana apakah tidaknya. Itu kan ada nanti yang berwenang yang menindak, kayak kalau di sini kan penegak perda itu kan kayak Satpol PP, nah, itu lebih untuk penegak perda ada dinas Satpol PP. Itu berarti guys ya, perlu diketahui juga masalah peternakan tuh udah keluar perdanya, maka dari itulah kita pada saling jaga menjaga ketenangan, ketertiban, apalagi di lingkungan kita kan saudara semua, gitu kan? Iya. Terakhir nih Ketua ya, sebelumnya nih saya terima kasih banyak udah berkunjung lahan petani bijak. Terus ada nasihat nggak khususnya untuk petani gitu kan di Tapan, penggerakan di Tapan? Terakhir dari Ketua nih, ya kebetulan guys beliau ini Ketua apa? Pemuda Pancasila. Ketua Pemuda Pancasila di Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan. Pancasila. Gitu ya. Mudah-mudahan saya juga banyak itu ya. Banyak belajar dari kalangan LSM-nya gitu kan, banyak belajar juga daripada kalangan pemerintahannya. Yang penting kita harus selalu menjaga sinergi ya, keamanan, ketertiban, bahwa rumah kita itu khususnya di selatan ini menjaga ketertiban selatan. Nah, nasihat terakhir untuk para petani seluruh Indonesia nih yang nonton nih. Untuk kita untuk ini nasihat ya kan. Karena yang saya tahu untuk selatan ini sangat berpotensi untuk pengembangan pertanian. Karena lahan kita sangat luas. Baik. Kalau bisa digunakan semaksimal mungkin, bikinlah kelompok-kelompok tani dan daftarkan bentuk legalitasnya. Cari orang yang benar-benar bisa membimbing dan yang paham tentang pertanian. Salah satunya nih, saya bukan mempromosikan, kayak Akang J ini, ini luar biasa, ini pergerakannya sangat luar biasa. Saya mempelajari dan saya banyak belajar nih sama beliau. Ya Kang ya. Salah atau gitu mah. Justru saya mau belajar kok. Saya banyak belajar. Saya mau tamu. Saya minta untuk petani-petani kita tanamlah pertanian itu yang sifatnya lebih ke pangan, yang lebih dikonsumtif lah istilahnya. Konsumtif itu kita tidak berpatokan pada harga perusahaan, tetapi kita berpatokannya kepada permintaan konsumen. Oke, sip. Konsumen. Makasih nih sedikit tapi menggelitik nih khususnya untuk petani-petani muda ya, petani-petani muda, petani-petani milenial di seluruh Indonesia ya. Bahkan alhamdulillah nih
di kumpulan kita petani bijak udah banyak gitu rekan-rekan pertanian udah kebuka sekarang di selatan. Amin. Jadi tuh ya obrolan kali ini mengenai masalah ini ya rumput babin ini sangat dahsyat gitu kan. Terus oke lah kalau masalah pertanian, masalah peternakan sebagaimana kita didiskusikan sebelum kita bikin konten ini juga kita udah ngobrol-ngobrol kan banyak masalah peternakannya, masalah pertaniannya kita udah ngobrol. Nah sekarang saya pingin juga ini belajar nih gitu kan, belajar mengetahui juga gitu kan ada program apa sekarang di khususnya pemuda Pancasila, apa program sekarang target tahun ini nih? Kalau untuk pemuda Pancasila Kang, kita sesuai dengan kultur budaya yang ada di pesisir selatan, bahwa pemuda Pancasila pesisir selatan ini pemuda Pancasila yang kembali ke nagari. Pemuda Pancasila yang kembali ke nagari. Ke nagari. Jadi istilahnya bangun nagari itu, kalau untuk PP itu kan ada ranting di nagarinya. Kalau untuk kecamatan kan ada pimpinan anak cabang PAC-nya. Jadi kita gali bersama-sama apa potensi nagari itu. Nah, jalankan fungsinya selaku kontrol sosial. Jalankan organisasi itu sesuai dengan kaidah-kaidah organisasi dan kembali ke nagari. Salah satunya nanti lihat potensi di nagari itu apa. Kalau lebih potensi ke pertanian, mungkin dalam waktu dekat ke depannya kita akan bikin kelompok tani. Kita akan ambil dari anggota-anggota PP itu, kan kita swadayakan ke sana. Mudah-mudahan nanti bisa untuk menjadi kelompok yang bisa nanti menjadi contoh lah, jadi percontohan ya. Percontohan. Insya Allah kalau untuk PP PSL kita lebih identik ke sana karena potensi pesisir selatan itu lebih identik dengan pertanian, peternakan, pariwisata. Kalau utaranya kan lebih ke pariwisata ya, pariwisata, perikanan. Tapi kalau selatannya kita lebih potensinya ke sana. Pertanian yang lebih identik ini. Baik. Itu keanggotaan semua, gitu kan? Yang aktif nih sekarang di PP ada berapa nih? Kalau PP yang udah terregistrasi KTA itu sekarang itu 460 KTA. 460 KTA. Kita ada 15 kecamatan, 180 lebih lah untuk nagari atau kita lebih identik ranting. Oke. Kita demikian sahabat petani bijak, akhirnya kita tutuplah ya. Udah aman. Ada yang mau disampaikan nggak Bang? Udah. Oke. Baik yang menyampaikan, baik pula yang mendengarkan, ada yang lebih baik lagi yaitu siap mengamalkan dan menyampaikan lagi dan lagi ke saudara kita yang lain. Jangan dilupa kalau senang ke video kami selanjutnya nanti ada di deskripsi di samping kanan kami ini, boleh diklik juga. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya ya. Demikian sahabat petani bijak, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.